Akan terlupakan karena kita akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan untuk menikmati kota cantik Istanbul, Turki yang belum lengkap kalau tidak menjajal yang satu ini. Ini adalah berlayar di Bosporus. Jadi selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia, dan kita bisa menikmati pesona dari dua benua sekaligus. Satu-satunya kota di dunia yang terbentang di persimpangan dua benua, Asia dan Eropa. Dua bentala, dua daratan, dua kebudayaan. Semua hanya terpisahkan oleh selat sepanjang 30 km, Bosporus namanya. Di Turki, Istanbul khususnya, Selat Bosporus menjadi jalur penting lalu lintas perairan. Juga menjadi bentang alam yang menyajikan panorama menawan. Ada banyak cara untuk menyusurinya. Salah satunya naik pelayaran khusus Bosporus Cruise. Terdapat beberapa lokasi untuk mengawali pelayaran ini, di antaranya Dermaga Eminonu. Selain pilihan awal perjalanan, terdapat pula pilihan rute perjalanan. Paket pelayaran khusus, trip panjang selama 5 jam seharga 25 lira Turki atau setara Rp140.000, dan tur berdurasi 1,5 jam seharga 12,5 lira atau sekitar Rp75.000. Kali ini kita berlayar dengan trip yang pendek. Di Dermaga Eminonu, feri berangkat dengan jadwal yang tetap, yaitu setiap 1 jam sekali. Dari Turki sebelah Eropa, pertama-tama kapal menyeberang ke Asia untuk menjemput penumpang dari Turki bagian benua ini, lalu mulai menyusuri selat. Letak geografis dan jejak sejarah panjang peradaban yang pernah menghuninya membuat Turki memiliki wajah yang sangat beragam. Tur menyajikan hampir semua. Bizantium, Konstantinopel, Kesultanan Ottoman, modern, klasik, timur, barat, semuanya tersaji di sepanjang pesisir. Mengawali perjalanan, feri berlayar di tepian Asia. Kemudian di dekat batas utara selat, berputar dan menyisir sisi Istanbul bagian Eropa. Rumeli Hisari, benteng pertahanan yang berdiri pada masa perebutan Konstantinopel. Villa-villa kayu cantik rumah warga sejak era kekhalifahan Ottoman, Ortaköy. Dan kapal-kapal pesiar besar berbendera berbagai negara baru sebagian dari pemandangan menakjubkan yang tersaji di depan mata. Itu sebabnya wisata menyusuri Bosporus senantiasa memikat wisatawan mancanegara. Bosporus Cruise juga menjadi destinasi wajib bagi pencinta budaya, khususnya mereka yang ingin melihatnya dari perspektif berbeda. I really like it. I wish I could live here. I love the culture here. The people are really, really nice, and this cruise makes it seem even better because you can see both bridges. You can see all the architecture and landscaping. It's really beautiful. Namun tidak semua wisatawan. Masyarakat setempat juga banyak yang ikut berlayar. Penumpang dari kalangan ini biasanya ramai saat akhir pekan. Originally came from America, and I want to show my students Bosporus. That's why we join this. Melayari Bosporus memang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Istanbul. Mereka bahkan kerap menggelar berbagai acara istimewa di atas perairan ini. Dengan perahu yang berbeda, Bosporus Tour ini juga banyak digunakan untuk menggelar resepsi pernikahan. Dan paket menikah sambil berlayar kini juga banyak dipesan oleh pasangan-pasangan dari berbagai belahan dunia. Tak perlu khawatir kelaparan, karena sepanjang perjalanan tersaji berbagai panganan khas
Harganya berkisar 1 hingga 5 lira Turki. Ferry siap mengangkut siapa saja menyusuri Selat Bosporus pagi hingga malam hari. Jadi, tinggal pilih ingin menikmati cantiknya Istanbul dengan bingkai nuansa yang mana. Roro Rati Dewanti, Satria Purnatama melaporkan untuk NET. Keindahan dari dua kultur ini ternyata tidak hanya bisa dilihat dari Bosporus, tetapi juga ada satu tempat yang memang harus kita datengin kalau misalnya kita ke Istanbul atau Istanbul Turki ya. Di sana itu adalah Hagia Sophia atau ini seperti ini bangunannya. Jadi Hagia Sophia ini tadinya adalah gereja, kemudian sempat diubah menjadi masjid dan sekarang diubah menjadi museum. Jadi bisa dilihat kultur di sana benar-benar memadu padankan dua kultur dari Asia dan Eropa, dan juga agamanya juga jadi satu gitu. Maksudnya ini adalah harmonisasi yang bisa kita lihat dengan mata, apalagi dari sisi arsitekturnya seperti tadi udah dibilang ya kan. Kalau saya dapat kesempatan ke Turki pengen lihat Istana Topkapi. Jadi itu istana menariknya, katanya di situ juga terdapat peninggalannya Nabi Muhammad. Jadi seperti ada kayak telapak kaki kirinya. Seriously? Iya nih ada gambarnya nih. Luar biasa aja ternyata. Wow. Ya, Itu apanya? besar telapak kaki kirinya Nabi Muhammad katanya ada di situ. Itu di tanah. Nah ini nggak tahu nih udah dicetak tapi kemudian disimpan, usianya juga wah udah lama sekali nih, udah ribuan tahun berarti ya. Topkapi namanya. Topkapi di istananya. Jadi memang banyak wisata-wisata, maksudnya travel-travel umroh maupun haji yang juga memasukkan Turki sebagai salah satu destinasi wisata untuk bisa melihat banyak sejarah-sejarah yang ada di situ. Keren banget. Nah biasanya kalau misalnya pergi jalan-jalan itu kan salah satu yang kita pikirkan adalah cari akomodasi kan teman-teman. Cari hotel yang murah gitu kan. Nah sekarang tuh ada alternatif. Ada yang namanya Airbnb. Airbnb itu sistemnya sebetulnya misalnya nih ya, saya punya apartemen di Turki. Tapi saya nggak tinggal di Turki, saya loncat-loncat ke berbagai negara. Nah apartemen itu bisa saya sewakan ke orang yang memang lagi mau nyewa, yang lagi berkunjung ke sini. Misalnya Sharnas gitu. Dan itu harganya biasanya jauh lebih murah teman-teman dibandingkan kalian ke hotel. Itu pun juga banyak banget varian harganya. Ada yang 600.000, ada yang 1 juta dan sebagainya. Wah, ini bisa bagus diklik di Airbnb, terus klik aja misalnya gini, ting, terus ownernya keluar, hey I'm Giuseppe, bla 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 bla. Gitu. Wah bagus loh, ini referensinya untuk kita yang mau pergi. Benar. Thank you, Man. No worries. Berikutnya kita